bagaimana hari Anda? Semoga selalu sehat ya. Sebagai program referensi terbaik untuk kesehatan Anda dan keluarga, seperti biasa, Ayo Hidup Sehat Plus kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar fakta dan mitos di dunia kesehatan. Dan tentunya bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, antibiotik ternyata tak bisa mengobati semua jenis penyakit. Lalu, seperti apa ya penggunaan antibiotik yang tepat? Nah, bila Anda kerap mengalami demam, pemirsa segera konsultasikan keluhan Anda. Bisa jadi itu gejala leukemia. Untuk itu, perbaharui terus informasi kesehatan Anda. Dan saksikan terus Ayo Hidup Sehat Plus berikut ini. Sebentar-sebentar demam, terus lanjut dengan flu atau batuk. Pemirsa, jangan asal langsung minum antibiotik ya. Karena katanya tak semua penyakit bisa sembuh dengan antibiotik. Pemirsa, saat suhu tubuh meningkat dan tak kunjung reda setelah 3 hari, biasanya dokter akan menyarankan istirahat dan meresepkan sejumlah obat disertakan dengan antibiotik untuk mempercepat penyembuhan penyakit. Lalu seberapa penting ya antibiotik untuk tubuh kita? Dan kenapa saat meresepkan antibiotik, dokter selalu menganjurkan agar dikonsumsi sampai habis? Nah, kira-kira pemirsa tahu nggak apa manfaat antibiotik? Selalu biasanya kalau berobat kasih antibiotik, biasanya sampai habis, kalau nggak lupa. Nanti kalau nggak habis nanti jadi kebal katanya, jadi nanti kan ada itunya miligramnya ya, nanti bisa jadi nambah lagi miligramnya, katanya gitu. Untuk virusnya untuk mencegah, katanya gitu. Mempercepat penyembuhan, walaupun semua orang beda-beda terima antibiotik. Ada yang alergi, ada yang enggak, gitu aja sih. Tapi selama ini terima antibiotik baik-baik aja. Enggak pasti sampai habis. Karena nanti kan ada resisten. Jadi kalau nggak dihabisin nanti ada peningkatan dosis lagi. Untuk daya tahan tubuh ya. Dan untuk membunuh bakteri. Kalau nggak dihabisin, ya saya juga nggak tahu juga. Tapi saya ikuti saran dokter sih. Kalau disuruh habiskan, ya habiskan. Pemirsa, antibiotik adalah obat yang bertugas menekan pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri penyebab infeksi. Sejauh mana pentingnya antibiotik bagi proses penyembuhan penyakit? Anda penasaran kan apa jawabannya? Serta fakta mitos apa saja yang berkembang di masyarakat seputar antibiotik? Saksikan terus Ayo Hidup Sehat Plus ya! Pemirsa, memiliki tubuh yang sehat merupakan impian setiap orang tentunya. Namun sebaiknya Anda berhati-hati dan sedikit menjaga jarak bila kerabat atau keluarga Anda sedang terserang penyakit menular akibat bakteri. Karena bila kondisi tubuh Anda sedang menurun, otomatis akan mudah terserang sakit karena penularan bakteri tersebut. Dokter biasanya akan meresepkan antibiotik karena antibiotik penting untuk pengobatan penyakit menular. Itu fakta atau mitos? Itu fakta. Antibiotik sangat diperlukan untuk mengatasi infeksi menular yang bisa disebabkan oleh parasit, jamur, maupun bakteri. Meningkatnya suhu tubuh adalah salah satu reaksi yang terjadi saat adanya infeksi. Ketika demam tak kunjung sembuh itulah biasanya kita terburu-buru memutuskan konsumsi antibiotik. Tapi gimana ya jika usai konsumsi antibiotik, tubuh bukan saja sehat, namun menjadi semakin parah, padahal sudah diberi antibiotik. Nah, fakta atau mitos ya, kalau penggunaan antibiotik secara tidak tepat bisa sebabkan resistensi antibiotik. Itu fakta. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat, misalnya tidak tepat dosis ataupun tidak tepat lama pemberian, bisa mengakibatkan bakteri mengalami mekanisme pertahanan diri terhadap antibakteri, sehingga timbullah yang dinamakan resistensi antimikroba. Pemirsa, antibiotik kerap disebut peluru ajaib karena bisa menyembuhkan penyakit dalam waktu yang cepat dan tepat. Tapi, katanya tak semua penyakit perlu antibiotik. Nah pemirsa, itu fakta atau mitos ya? Itu fakta. Tidak semua penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri.
Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang bisa sembuh sendiri, jadi tidak memerlukan antibiotik. Penanganan pada infeksi virus hanya merupakan simptomatik saja atau hanya mengatasi keluhannya semata. Saat tubuh berangsur baik, tak sedikit di antara Anda merasa tak perlu lagi mengkonsumsi obat, termasuk antibiotik. Padahal tertera jelas dalam kemasan, bila obat tersebut harus diminum sampai habis. Dan katanya bila tak dikonsumsi sampai habis bisa beresiko tinggi pada kondisi tubuh. Nah, fakta atau mitos ya pemirsa jika antibiotik harus dikonsumsi sampai habis? Itu fakta. Minum antibiotik harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter Anda. Mengapa? Karena durasi penggunaan antibiotik sudah disesuaikan dengan jenis bakterinya. Untuk respon pengobatan yang optimal, harus sesuai dengan durasi yang diberikan oleh dokter Anda. Dalam tahap penyembuhan penyakit pasien, tindakan operasi kadangkala menjadi pilihan yang harus dilakukan. Penyembuhan luka pasca operasi bisa berlangsung 1 minggu, bahkan hingga 1 bulan lamanya. Namun pemirsa, kadang infeksi pasca operasi bisa saja terjadi, dan biasa terjadi 30 hari setelah operasi dilakukan. Infeksi akibat bakteri bisa disembuhkan dengan minum antibiotik. Tapi pemirsa, katanya justru dengan minum antibiotik akan memperparah luka operasi. Fakta atau mitos? Itu mitos. Antibiotik seharusnya diberikan sebelum dan sesudah operasi. Gunanya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi infeksi dan luka infeksi dapat sembuh dengan baik. Mengkonsumsi obat dalam waktu yang lama sudah pasti bisa berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Salah satunya merusak organ penting seperti ginjal, termasuk antibiotik. Nah, fakta atau mitos ya, bila konsumsi antibiotik bisa tingkatkan gangguan fungsi ginjal? Itu fakta. Memang ada beberapa jenis antibiotik yang bisa tertumpuk di ginjal dan menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Misalnya dari golongan aminoglikosid. Namun, antibiotik tersebut hanya diberikan atas indikasi tertentu dan tidak bisa sembarangan. Nah pemirsa, penggunaan antibiotik ternyata ada aturannya loh. Supaya tak salah penggunaan dan berdampak buruk bagi tubuh, berikut ini tips konsumsi antibiotik dari Dr. Novita untuk Anda. Pemirsa, ini adalah tips penggunaan antibiotik. Yang pertama, jangan menggunakan antibiotik atas kemauan sendiri. Harus berkonsultasi dulu dengan dokter karena tidak semua infeksi itu disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang kedua, durasi dari dokter hendaknya ditepati. Jangan pernah menjadi dokter untuk diri Anda sendiri. Jika Anda sakit, berobatlah dengan dokter. Dan jika sudah diberikan antibiotik, harap gunakan sesuai dengan durasi yang diberikan oleh dokter.